Masa lalu saya kelam, ahli maksiat, tidak pernah sholat, dan hobi dugem. Saya juga mantan pekerja bank. Ingin saya tanyakan, apakah saya harus taubat nasuha atau taubat biasa saja? Tidak ada taubat biasa. Harus nasuha. Bagaimana caranya taubat biasa ini? Apalagi antum Masya Allah tidak sholat, hobi dugem ini segala macam. Ya. Nasuha artinya serius. Ya. Betul-betul meninggalkan, sudah kita jelaskan tadi. Jadi harus taubat nasuha. Yang kedua, apakah harus sholat taubat dan mandi taubat? Kalau mandi saya tidak tahu. Ya. Yang saya tahu ada sholat iya. Tapi taubat nasuha syarat tadi sudah disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah 5 hal. Tidak masuk dalamnya sholat. Tapi memang ada hadis yang menjelaskan tidak ada seorang muslim yang berbuat dosa, dosa kecil atau besar, kemudian dia berwudu yang sempurna lalu dia sholat 2 rakaat kemudian dia istighfar, kecuali Allah akan ampuni dosanya. Kalau dia ingin sempurnakan dengan itu nggak ada masalah. Tapi tanpa sholat taubat pun insya Allah diterima, asal dia penuhi syarat-syarat tadi. Apakah taubat saya diterima mengingat dosa saya sangat banyak, saya takut sekali Ustaz? Ya, diterima. Tadi sudah kita bacakan dalilnya. Semua dalilnya jelas tadi, ayat-ayat Al-Quran. Terutama tadi surah Az-Zumar, ya, ayat 53 tadi ya, surah nomor 39. Itu jelas sekali. Orang yang melampaui batas, katakan pada hamba yang melampaui batas, maka jangan mereka putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tapi yang nasuha itu teman-teman, kalau dia sudah taubat, dia nggak mau kembali lagi, Mang. Udah nggak akan mau kembali. Terus dia berusaha mempertahankan istiqomahnya. Dan teman-teman harus tahu ya, kalau ada yang mengatakan Ustaz setelah taubat kok kayak susah hidup saya, itu prosesinya. Proses, antum sekarang bermaksiat kepada Allah 20 tahun. Lalu kemudian antum taubat, sehari terus tiba-tiba jadi baik semuanya. Enggak, dibersihkan dosa antum, ada proses pembersihannya. Antum lalui suka dukanya. Kadang-kadang orang kalau dia ikhlas, Allah kasih dia sebulan, 2 bulan, 1 tahun. Kemudian baru menjadi baik keadaannya. Wajar, itu proses. Nikmati prosesnya. Gitu kan? Sama orang lagi berobat, dosisnya. Insya Allah setelah dosis obatnya habis, dia akan sembuh gitu ya. Seperti para sahabat ketika memuliakan Rasulullah SAW adalah menciumnya. Bolehkah kita mencium tangan orang yang kita hormati karena ilmunya? Atau karena kesepuhannya? Seperti orang tua, paman, bibi, tetangga atau guru-guru kita. Dan bolehkah kita memuliakan orang yang kita sayangi dengan cara kita mencium tangannya juga seperti pasangan hidup ataupun anak-anak kita? Boleh saja. Ya, ini pernah ada terjadi kesalahpahaman tentang masalah penyampaian saya dulu ya. Saya dulu pernah hadapi teman-teman, ada orang tua di masjid. Itu kemudian sudah mungkin posisi seperti orang tua saya, seperti ayah saya. Tiba-tiba mau cium tangan. Saya bilang, kalau saya jangan dicium tangannya Pak. Makanya di penyampaian saya di YouTube itu pernah saya bilang, kalau saya jangan dicium. Ya. Saya tidak merasa saya berhak untuk itu. Tetapi kalau saya kepada ayah saya, ya, atau kita istri mungkin pada suaminya, atau mungkin orang tua bercanda sama anaknya, anaknya masih kecil, ibunya mungkin ya, memang dianggap itu sesuatu yang layak, insya Allah tidak ada masalah. Allahu a'lam. Tolong doakan kami Ustaz, agar kami setiap mengikuti kajian Pak Ustaz dapat ilmu dan akhlak yang baik, agar kami bisa mengajak saudara kami yang belum mengenal sunnah. Insya Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Yang penting kita ikhlaskan niat ikhwan dan akhwat sekalian. Ya. Dan setiap datang dalam majelis ilmu, tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Tidak usah pilih orang yang antum belajar, tapi apa yang sedang disampaikan itu. Ilmu benar, sesuai dengan wahyu terima, amalkan. Itu yang penting. Ya. Di sekolah ana sholat asar dimundurkan menjadi pukul 15 lewat 15, ya 3 lewat 15 kurang lebih. Baru melakukan sholat asar berjamaah karena masih ada jam pelajaran di kelas. Bagaimana hukum menunda sholat karena masih ada pelajaran di kelas Ustaz? Dan di sekolah ana masih ada pelajaran tentang musik dan menggambar makhluk hidup. Bagaimana seharusnya sikap saya Ustaz? Ana masih sekolah 3 SMP. Doakan ana Ustaz agar bisa istiqamah di manhaj salaf hingga akhir hayat. Dan ana mendapatkan hidayah sunnah yang mulia ini dari video antum di YouTube. Semoga semua yang ada di majelis ini dipertemukan kembali dalam surga firdausnya. Dan semoga antum sekeluarga selalu dijaga oleh Allah SWT. Sama-sama insya Allah. Kalau masalah menunda ini masih ada pelajaran dan insya Allah masih di waktu-waktu seperti ini menurut para ulama yang pernah saya pelajari itu tidak ada masalah. Kami juga dulu waktu masih di Madinah itu di kampus kami kalau misalnya meja ini dianggap kampus kami itu ada masjid utama.
Masjid Jami'nya kampus itu menampung mahasiswa umumnya. Tapi di dalam ada 5 fakultas agama, ada Al-Quran, ada hadis, ada dakwah, ada syariah, ada sastra Arab. Di setiap fakultas itu ada juga masjid-masjid. Ya. Nah biasanya kami di pelajaran terakhir itu memang pas pelajaran, itu pas azan duhur, menjelang azan duhur sekitar 15 menit baru masuk pelajaran. Setelah itu dosennya lanjut. Dan kita sholat berjamaah juga di fakultas kita. Ya, sebagian ulama masih membolehkan, masih dianggap itu di awal-awal waktu karena kita ada masjid sendiri dan kita menundanya karena ada masalah majelis ilmu. Dan bukan menundanya misalnya sampai menjelang waktu mau habis, bukan begitu. Tapi dalam waktu dekat, ya, waktu dekat. Baik, masalah sikap pelajaran di sekolah, kalau ada masalah musik segala macam, ya berusaha coba untuk memberikan penjelasan, ya, atau mungkin minta sama orang tua bisa pindah ke sekolah lain, mungkin lah ya. Ya, bagi teman-teman, bagi kita yang sudah berpegang pada dalil yang tidak bolehnya musik, maka semestinya meninggalkan. Tidak mungkin kita membiarkan diri kita di situ kan. Tapi kalau misalnya pun tidak ada di kota itu cuma kita sendiri, ya, cuma sekolah itu tidak bisa dan seterusnya, maka kita coba hindari atau kita ngikutinya dengan kurh, tidak menginginkan masalah itu. Ya, dan kita tidak jadikan sebagai sebuah pegangan. Tentu lebih baik kalau kita menghindarinya. Allahu a'lam. Masalah ikuti pengajian ini, alhamdulillah, ini saya bersyukur kepada Allah SWT kalau memang betul akh ini masih SMP, bisa dapat hidayah ya, melalui video, alhamdulillah. Ini jazakallah khair, ini berita baik buat kami tentunya. Karena memang harapan kami di YouTube untuk itu, ya, bagaimana supaya bisa sampai ajaran agama ini kepada kaum muslimin. Abu Sufyan sebagaimana dikisahkan bahwa ia adalah seorang penyair dengan tulisan-tulisannya. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai penyair-penyair yang mana sampai hari ini masih banyak penyair-penyair tersebut? Dan bagaimana pandangan Islam mengenai penyair? Tadi sudah kita jelaskan ini. Iya kan? Salah satu daripada pelajaran adalah bolehnya syair dalam Islam selama syair itu tidak berbau kemaksiatan kepada Allah SWT. Dan saya sudah kasih contoh tadi kalau ingat tentang masalah syair yang dilantunkan oleh para sahabat di lokasi Khandaq, ya, di perang Khandaq. Apakah kita boleh menjamin diri kita atau yakin kita adalah orang beriman dan mati dalam keadaan beriman jika kita bersungguh-sungguh dalam menjaga keimanan sebagaimana keyakinan Abu Sufyan? Dan apa bedanya dengan mentazkiyah diri? Boleh tentunya. Tazkiyah diri itu beda. Tazkiyah diri itu kayak memuji-muji diri, ya. Itu beda. Tapi kalau kita yakinkan dalam diri kita memang saya adalah orang beriman kepada Allah sekarang, saya sudah tahu ini pelajaran yang benar, ini wahyu lalu saya istiqomahkan, saya motivasi diri saya untuk itu gak ada masalah. Bagus malah gitu kan. Sebagaimana para sahabat memotivasi diri mereka kalau mereka dalam manhaj yang benar, dalam metode yang benar, ya, pola hidup yang benar, lalu mereka mempertahankan ajaran Nabi SAW sampai meninggal. Jadi beda kalau tazkiyah diri itu memuji diri, itu dilarang dalam Islam. Gitu kan. Kamu sudah berapa lama di majelis ini? Saya sudah 3 tahun lalu. Enggak ada angin, enggak ada apa. Mau 3 tahun, mau 5 tahun, enggak ada urusannya. Jadi kan enggak usah dipuji diri di situ. Ya. Mau bertanya soal ajal yang Ustaz tadi bilang. Ajal tidak bisa dipercepat atau lambat. Waktunya sudah ditentukan. Pasti. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan sedekah memperpanjang umur? Ini sudah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan hadis yang semua berhubungan dengan memperpanjang umur seperti silaturahim, memperpanjang umur gitu kan, sedekah memperpanjang umur. Ini beliau mengatakan yang diperpanjang bukan jumlahnya tapi berkahnya. Jadi kalau misalnya ada orang 70 tahun si A selalu silaturahim dan sedekah misalnya. Sementara si B 70 tahun juga tidak melakukan itu. Maka kita temukan si A ini berkah. Dalam 70 tahun sudah bangun masjid, sudah punya rumah anak yatim. Banyak kegiatan baik yang dia sudah lakukan. Allah berkahi perpanjangan umur dalam ibadah gitu loh. Maaf di luar tema, kenapa harus masuk ini? Baiklah, saya hanya ingin meminta doa dari Ustadz dan jemaah semuanya di sini bahwa saya sedang proses pencarian istri yang soleha. Dan dengannya saya semakin dekat dengan surga Allah. Harapan saya adalah bisa menikah di awal tahun depan. Akan tetapi hubungan saya dan keluarga saya sudah terpecah belah sehingga sulit sekali untuk berbicara pernikahan. Sekarang saya harus berjuang seorang diri untuk mempersiapkan biaya dan lain-lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan semua yang bujang yang hadir di tablik akbar ini tidak bujang lagi. Ya. Terakhir tahun ini ya. Waktu antum tinggal 2 bulan berarti. Bagaimana caranya Ustaz? Gampang. Apa Indonesia negara paling gampang menikah. Paling mudah Masya Allah, paling murah seluruh dunia.
perangkat sholat, Al-Quran nikah. Modalnya masuk masjid sholat. Minta sama imam, imam saya mau nikah imam. Dicarikan di kampung nanti. Ya. Kalau di kota yang mahal-mahal memang jangan. Ya. Cari yang murah-murah, yang bedaknya 20.000. Ya. Di antum bisa hidup. Yang penting status suami kan. Karena nanti orang juga banyak bilang, saya tidak mau nikah sama orang di kampung Ustaz. Mungkin karena beda, orang kota kan sudah tahu dandan segala macam. Kan bisa antum ajarin. Kan bisa belajar gitu kan. Tapi dia Masya Allah tidak ikut pergaulan bebas, tidak segala macam. Maka itu bagus kan. Yang penting kalau mau nikah jangan rewel. Tinggi, putih, cantik, pintar. Nanti di surga ada bidadari. Apa hukumnya ngefans dengan ustadz? Padahal saya sudah punya suami. Ini perlu dirincikan, ngefans apa dulu? Kalau yang dimaksud adalah kajiannya, kajian penyampaian ilmunya, nggak ada masalah. Tapi kalau fisiknya jangan. Nggak boleh. Semua muslimah kalau sudah menikah, suamiku adalah rajaku. Sudah selesai. Nggak ada lagi, haram, tidak ada poliandri. Ya. Nggak ada. Hah? Tidak boleh. Ya. Kalau cuma pelajaran yang disampaikan, nggak ada masalah. Ya, ilmunya itu nggak ada masalah. Mungkin penampilan lalu kemudian berharap suaminya bisa, itu mungkin umum. Tapi kalau sudah menyukai, akhirnya beralih sukanya dari suami kepada orang lain, ini nggak boleh. Hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh sama sekali. Karena tidak ada poliandri kan gitu. Kalau poligami boleh laki-laki. Ya, pembelaan kepada sama jenis saya. Bagaimana cara mendakwai keluarga sendiri dan menjelaskan ke orang tua kalau kita pergi mengaji, pakai kerudung panjang, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibu saya sedang bilang kerudungnya kepanjangan, jadi terlihat besar. Ini sudah sering kita bahasakan ini. Ya, caranya sederhana. Setelah ikut pengajian ikhwah dan akhwat sekalian, antum harus menjadi orang lebih baik dari sebelumnya. Gitu kan? Kalau sudah ikut pengajian teman-teman sekalian, ada orang tua lebih bakti, lebih santun, lebih ramah, lebih royal, lebih semuanya. Karena memang kita tahu itu ibadah. Harusnya begitu. Jangan orang tua kita nonton TV 30 tahun sinetron, antum baru ikut taklim seminggu, haram nih kayaknya. Lewat depan TV, matiin, bu, neraka. Nah ini masalah. Gimana caranya 30 tahun diubah dengan langsung begitu? Kau ikut aliran apa nih, nak berhenti? Nggak boleh. Harusnya lebih santun dan harus ada skala prioritas. Mana skala prioritasnya? Mungkin orang tua kita nonton TV dengan tidak sholat. Nah tidak sholatnya dulu ini yang diperbaikin. Pelan-pelan. Karena kalau keimanan sudah masuk dalam hati, dia akan mengubah semuanya. Gitu kan? Tidak bisa orang spontanitas teman-teman sekalian. Apalagi dasarnya kalau orang tidak ikut pengajian. Gitu. Banyak di antara ikhwah begitu. Akhirnya setelah mendengar, bagaimana caranya Ustaz ya? Coba dengarkan ceramah. Bukan harus ceramah siapa saja. Di antara para asatidzah yang mulia banyak Masya Allah yang berilmu. Maka dengarkan mereka dan coba kalau memang suka nontonnya. Ada beberapa ikhwas coba itu akhirnya orang tuanya mulai dengar sampai akhirnya menjadi penyebab hidayahnya juga. Atau kasih hadiah buku gitu kan. Atau kalau ada orang tua ragu, ini pengajian apa nak? Ayo ibu atau ayah ikut yuk. Lihat pengajian saya biar tahu. Insya Allah hadir sekali 2 kali cukup. Mereka bisa dengarkan kok. Karena orang-orang yang banyak menilai pengajian itu tidak baik. Karena belum dengar. Coba duduk sekali dengar. Ada yang salah berikan masukan kan gitu. Tapi kalau benar kenapa nggak diterima? Allahu a'lam, itu setahu saya. Dan tentu selain daripada itu dikuatkan dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah. Istri ana suka sekali baca novel dan terkadang juga menulis novel. Apakah perkara itu sia-sia? Sebenarnya kalau itu dalam bentuk nasihat-nasihat, hal yang bermanfaat, mungkinlah masih bisa. Tapi lebih bagus menulis ya, yang bermanfaat, yang misalnya belajar agama ditulislah. Atau ilmu-ilmu yang bermanfaat itu lebih baik. Karena ini juga pangsa pasarnya sebagian kecil orang yang memang suka membaca, karena kan harus membuat kisah-kisah fiktif misalnya, atau hal-hal yang tidak perlu gitu kan, dibesar-besarkan, kisah tentang apalah cinta seseorang pada orang lain, dan hanya lingkup kecil lalu kemudian dibesar-besarkan seakan-akan itu sebuah kisah yang harus jadi besar. Kita masih punya banyak kisah Nabi, kisah para sahabat ya, yang tidak bisa diukir lagi dengan pulpen, harusnya bisa diberikan masukan. Kalau istri antum yang bertanya ini memang sudah begitu dari sebelum nikah, maka pelan-pelan didakwahi. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya sampai akhirnya meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Lut juga alaihissalam begitu. Gitu kan.
Tapi kita coba bersabar, nasihatin, doakan. Karena rumah tangga tujuannya menikah untuk dipertahankan, bukan untuk cerai. Kalau sudah betul-betul sampai pada puncaknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, baru kita pilih jalan itu. Itu pun sudah mentok pada titik di mana kita nggak bisa lagi perbaiki. Saya punya sahabat dekat, namun ia belum sadar akan kewajiban menuntut ilmu syar'i. Jika bersamanya saya futur. Jika dekat dengan yang sefaham atau menuntut ilmu, saya semangat lagi. Namun ia langsung menjauhi saya. Saya ingin mengajaknya kembali, tapi adakah cara lain Ustaz mendekatinya? Karena jika dekat saya futur. Enggak, kalau memang antum sudah sampai futur, futur itu artinya jauh dari agama. Dengan berteman sama dia begitu ya sudah, jaga jarak saja. Karena Nabi SAW mengatakan almaru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama, sahabatnya atau temannya, enggak boleh. Ya, bahkan nanti hari kiamat akan ada, Allah ceritakan orang-orang akan ada mengatakan dalam Al-Quran diceritakan, walaupun ini ayat turun kepada beberapa orang dari Quraisy, ya. Tapi Allah SWT, para ulama tafsir mengatakan ayat ini berlaku umum. Siapapun yang mengikuti pola yang sama akan terjadi hal yang sama. Nanti di hari kiamat di neraka akan ada orang mengatakan, ayatnya itu, artinya potongan ayatnya begini. A'udzubillahi lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'an dzikri. Nanti hari kiamat akan banyak orang di neraka akan mengatakan, coba saat ini di dunia saya tidak berteman sama si fulan, dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Ya. Ini turun kepada seorang dari Quraisy, sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW waktu melihat Hamzah masuk Islam, Hamzah masuk Islam ini gara-gara dia tidak sengaja ucapin kalimat. Dia bilang, apakah kau, ditunjuk Abu Jahal, berani mengganggu Muhammad sementara aku di agamanya, padahal dia belum masuk Islam. Akhirnya Hamzah pun berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, dia kalau tarik kata-katanya dia malu dengan Quraisy, maka dia minta petunjuk sama Allah, mengatakan, ya Allah kalau agama ponakan Muhammad baik maka mudahkanlah. Maka besoknya dia masuk Islam. Nabi SAW berharap sahabatnya ini juga begitu. Maka Nabi undang dia makan, dia datang ke rumah Nabi SAW. Nabi bilang, dia undang Nabi SAW makan ke rumahnya. Maka waktu Nabi persilakan makan, kata Nabi SAW, saya tidak mau makan kecuali kau sudah masuk Islam. Kalau kau syahadat saya mau masuk Islam. Saya mau makan. Maka dia pun syahadat karena mengikuti Nabi SAW. Nah rupanya dia juga punya teman lain, orang kafir Quraisy, tokoh Quraisy yang dengar itu. Kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, saya cuma tidak enak sama Muhammad, dia tamu saya. Kalau gitu sekarang kau batalkan itu keislamanmu. Dan kalau perlu ludahi mukanya Muhammad, maka dia lakukan. Turunlah ayat ini kepada dia. Ya, bahwasanya dia akan menyesal pada hari kiamat. Nanti dia mengatakan, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba seandainya saya tidak jadikan si fulan sebagai teman saya. Laqad adallani ala dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah mendatangkan kepada saya kesesatan setelah datang kepadaku peringatan. Dari syarat-syarat taubat nasuha yang tadi Ustaz sampaikan, tidak terdapat syarat taubat. Tidak terdapat sholat taubat. Apakah memang tidak perlu sholat taubat? Lalu kapankah sholat taubat kita lakukan? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana hukumnya bercerita mengenai kejadian di tempat kerja kepada suami atau istri? Misal cerita tentang bos yang kurang tegas. Apakah termasuk ghibah? Karena saya kerap saling bercerita kepada istri mengenai hal yang saya alami selama di kantor. Begitu pula sebaliknya. Saya takut ini ghibah, mohon penjelasannya Ustaz. Bisa masuk dalam bab ghibah. Bisa masuk dalam ghibah. Lebih baik antum hindari. Kalau ada sesuatu yang kita hadapi di kantor teman-teman sekalian, kita nggak usah ceritakan kepada orang-orang. Kecuali memang dasarnya darurat sekali. Misalnya memang kita harus menceritakan itu karena kalau kita nggak tanyakan malah jadi masalah gitu ya. Artinya nanti kita nggak tahu solusinya dan kita tahu pasangan kita bijak. Maka boleh saja kita mengatakan, tapi tanpa menyebutkan nama.